mempelajari tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, di pembelajaran ketiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, kita berdoa. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hari ini Bapak ingin melihat dulu kesiapan kalian, yang kosongnya diisi dulu bangkunya diputar. Ya, hari ini Bapak ingin tahu yang tidak hadir siapa? Alana dengan Atalarik. Alana kenapa? Sakit. Atalarik juga? Oke. Ya. Atalarik, jadi yang hadir hari ini adalah Alana dan Atalarik. Dua-duanya sedang sakit. Kita berdoa semoga untuk teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita, setiap pembelajaran kita harus ada tujuan yang harus kita gapai, harus kita capai. Hari ini kita ada kegiatan mengamati. Setelah mengamati, kita menganalisis bagaimana cara berkembang biakan hewan. Nah, selanjutnya dengan menyimak juga kita bisa belajar untuk menyimpulkan informasi atau mencari ide pokok. Ya. Nah, kita mengamati. Nah, di sini ada berapa gambar? Ada 3 gambar. Gambar ke-1 dan gambar ketiga. Nah, ini ketiga hewan jenis. Dilihat dari apanya? Cara perkembangbiakannya, betul. Jadi hewan ini dikelompokkan sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Ada yang tadi bilang adalah apa? Ovipar. Kalau ovipar itu apa? Bertelur, pintar. Ya. Kalau vivipar? Beranak. Kalau yang terakhir, yang ketiga, bertelur dan beranak. Nah, ini contoh dari ovipar. Contoh ya. Jadi tidak semua hewan dimasukkan karena banyak. Jadi yang dikategorikan sebagai hewan ovipar itu coba Idul, ada apa aja? Ovipar. Ada ular, kura-kura, semut, ikan, bebek, sama buaya. Buaya. Bukan buaya darat. Ini hewan buaya, ya. Nah, gimana ular dikatakan ovipar, kura-kura tadi yang dikatakan idul, semut, ikan, bebek dan buaya itu mereka dengan cara berkembang biak dengan cara bertelur. Berarti apa? Telurnya dikeluarkan dari perutnya seperti melahirkan, tapi yang keluar adalah telur. Nah, telur tersebut dikumpulkan oleh induknya, ya. Kalau ular itu kan bikin sarang, dia membuat sarang dari rumputan.
biasanya suka ada di daerah yang banyak-banyak daun-daun kering seperti di pohon bambu ya. Jadi kalau misalkan ada yang main-main ke pohon bambu atau ke rumputan yang tinggi yang terbengkalai dengan kelembaban, itu biasanya suka ada sarang ular di situ. Ya, jadi telurnya dikeluarkan, dirapihkan oleh induknya, terus nanti akan kalau ular itu tidak salah tidak dierami, tapi disimpan di dalam sarangnya yang hangat, ya, biar telurnya nanti berkembang. Setelah berkembang telurnya, jadi untuk itu nanti akan menetas. Ya. Nah, kalau kura-kura yang Bapak lihat itu kura-kuranya dari laut atau istilahnya penyu. Tahu penyu? Tahu. Penyu bertelur dengan cara bagaimana? Menggali pasir. Pintar. Setelah menggali pasirnya digali, maka penyu akan mengeluarkan telurnya. Setelah dikeluarkan telurnya, dia akan ditimbun kembali. Timbul nanti setelah beberapa proses waktu, sesuai biasanya berbeda-beda ya setiap hewan. Itu anak-anak penyu itu akan keluar dari pasir. Enggak, karena memang sudah prosesnya seperti itu. Bisa nanti kalian lihat di YouTube bagaimana cara penyu bertelur dan melahirkan anak. Nah, nanti si anak penyunya itu akan berjalan dari tempat di mana dia menetas ke pantai. Itu pun ada perjuangannya. Kadang dimakan, ada ibaratnya mau ke pantai ada ombak terus aku kembali lagi ke darat. Tapi itu adalah perjuangan, ya. Hukum rimba itu ada, yang kuat adalah yang benar. Tapi kalau manusia itu kan tidak ada hukum rimba, ya. Ada taat hukum yang sudah diatur oleh pemerintah dan undang-undang. Semut juga sama ikan. Sebetulnya kalau ikan Bapak belum pernah lihat ya bagaimana ikan bertelur. Tapi nanti silakan kalian untuk mencoba mencari tahu seperti bebek dan buaya. Nah, sekarang ada vipar. Ada hewannya apa aja, sob? Unta, ya. Ada yang punya kucing? Ada. Sudah pernah melihat? Sudah pernah melihat? Oke, jadi sudah membuktikan bahwa ternyata kucing adalah hewan vipar. Vipar itu adalah hewan melahirkan. Ya. Dalam artian bahwa hewan yang termasuk hewan mamalia seperti kita manusia, bukan laki-lakinya ya, tapi perempuannya, itu adalah dengan cara melahirkan. Manusia juga punya telur, namanya adalah sel telur. Sel telur ketika dibuahi itu akan menjadi berjanin bayi. Itu. Dan kalau sel telurnya tidak dibuahi, maka dia akan melebur, hancur. Dia akan keluar. Dan itulah yang dinamakan sebagai, kalau perempuan itu menstruasi. Dan itu menandakan bahwa perempuan itu sudah siap, sudah dewasa, sudah remaja, berABG. Jadi harus hati-hati. Aduh Pak, kenapa hati-hati? Ya harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, ya. Gitu. Jadi menandakan bahwa perempuan itu memiliki rahim, dan rahim itu memiliki sel telur dan sudah berproduksi, dan dikatakan bahwa wanita tersebut sudah siap untuk mengandung. Ya. Kita tahu ada medikinya. Nah, gajah pun sama, jerapah pun sama, ya. Kuda juga, tupai dan unta.
Itu adalah hewan vivipar, termasuk juga manusia. Jadi kalau kamu manusia punya sel telur, punya, tapi hanya perempuan. Laki-laki tidak. Hewan pun sama kan? Yang lahir sel telurnya ada. Dia punya rahim. Enggak, kalau laki-laki ya. Ingat, ini yang apa ya, Kak? Ini ovipar, bertelur. Terus kalau ikan laki-lakinya bertelur juga nggak ya, Pak? Tidak. Ya. Nah, ini kan ini baru ovipar dan vivipar. Gitu. Hewan ovipar punya sel telur dibuahi, cuma dia akan melahirkannya tidak langsung berbentuk anak, tapi dia akan mengeluarkan telurnya untuk dia terawat. Nanti telurnya menetas dengan jangka waktu tertentu, maka keluarlah. Kalau ayam berarti keluar anak ayam. Kalau ikan keluarnya ya anak ikan. Kalau buaya keluarnya nggak salah kan? Oke, ya. Nah, tapi kalau misalkan hewan vivipar, ketika induk kucing, anggap induk ya, bukan bapak, tapi induk kucing, induk gajah, jerapah, mereka pasti akan mengandung juga sama seperti manusia. Anaconda dan salamander. Nah ini kemarin kan ada kata-kata platypus ya Pak. Platypusnya kayak gimana sih? Nah ini bentuknya. Jadi mulutnya kayak bebek, pipi. Nah, mirip-mirip kayak buaya. Ya, sama. Salamander itu kayak kadal. Gini. Kadal. Gitu, ya. Ada. Ada gitu? Bentuknya kayak gimana? Tapi di laut. Buka lihat ya. Nah, bedanya hewan vivipar dengan ovipar dan vivipar kira-kira apa? Acungkan tangannya dan silakan berkata sendiri. Siapa yang berani? Kau berani berdiri. Di mana? Oke, beranak dan bertelur. Perbedaannya mirip saja kan? Ya, berarti hebat, berani. Sekarang kita sudah membahas tentang masalah hewan. Nah, di Indonesia ternyata kita memiliki berbagai macam hewan, seperti orang utan. Dan orang utan, monyet, terus apa lagi, simpanse, gitu, komodo, gitu ya. Apa lagi? Ada kecoa, ada cicak juga, kenapa? Harimau. Kalau suara topeng kayak gimana? Pintar. Aduh, Bapak itu paling takut sama pakainya geli. Oh ya, tikus juga ya. Kalau tikus suaranya gimana? Aduh, pintar. Ya. Ya, hebat ya. Nah, kita juga hewan itu pun ada yang memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Salah satunya adalah Sapi. gimana suara sapi?
Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Simaklah lagi dengan seksama teks yang dibacakan, gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok. Nah, nanti Bapak akan bercakap-cakap dengan kamu, ya, membacakan teks bacaan nanti akan Bapak bacakan. Nah, nanti kamu mendengarkan dengan seksama. Kalau ngomong itu enak ya, tugasnya ada yang mendengarkan dengan seksama dengan baik dan ada yang mencatat juga dengan baik. Ya, gitu. Ya. Oke, ya, alhamdulillah. Jadi itu adalah penjelasan dari Bapak mengenai tentang Opipar, Vivipar, ya, makasih banyak, dan Vivipar. Waktunya untuk mengerjakan apa? PD. 55 pokoknya mah. Kelas 10 55. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Silakan mau yang video mau yang siapa aja. Tulis nama kelompoknya aja. Oh, yang nama tulis nama depannya dari kelompoknya aja. Kayak Ijo, Caisa, Almiran. Ya. Nama langsungnya nggak usah tulis kelasnya, tulis kelompok berapa, tulis. Oh, misalkan Andi, tulis di situ Andi aja, koma, siapa lagi? Andi bang. Iya boleh. Oh, salah. Oke. Dua. Yang lainnya dengarkan. Yang lainnya mendengarkan. Oke, yang lainnya mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas yang KPD. Berikut adalah cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar dengan cara mengeluarkan telurnya, vivipar dengan cara langsung mengeluarkan anaknya tanpa mengeluarkan telur dulu. Ovovivipar dengan cara disimpan di dalam rahimnya hingga menetas lalu mengeluarkan anaknya. Berikut adalah ide pokok dari hasil teks laporan Yang dibacakan oleh paragraf 1. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Paragraf 2. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu.
Betul. Berkembangbiakan hewan. Bertelur, beranak, bertelur atau beranak. Yang keras suaranya. Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Silakan lagi dengan seksama. Teks yang dibacakan gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok. Ayam. Paragraf 1. Di Indonesia sebagai besar ayam diternakan masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Paragraf 2. Ayam jantan dan ayam betina memiliki perbedaan, yaitu ayam jantan mempunyai jengger yang besar, ayam betina mempunyai jengger yang kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Mempresentasikan. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Tepuk tangan untuk kelompok A. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari perwakilan dari kelompok 1. Jelaskan cara pembiakan hewan secara objektif, fisikuan dan fisikuan. Fisikuan yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Fisikuan yaitu beranak. Kelompok fisikuan bertelur di dalam telur lalu setelah anaknya menetas di dalam telur lalu melahirkan atau beranak. Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Simaklah lagi dengan bersama teks yang dibacakan. Paragraf 1. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan masyarakat. Paragraf 2. Ayam jantan lebih panjang dan berjengkel lebih padat. Ayam betina memiliki bulu ekor yang pendek dan bulu jengkel yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya.
di bawah. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini tentang apa? Tentang hewan, perkembangbiakan hewan. Tentang tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Dan tema 2 apa? Hewan sahabatku. Jadi kita belajar, kemarin kita kan juga belajar bahwa hewan itu dibagi menjadi tiga cara perkembangbiakan. Kalau misalkan tumbuhan mah ada 2, hewan mah ada 3. Yaitu kalau hewan itu satu apa tadi? Ya, ya, nah. Ya. Jadi bagaimana perasaan kamu ketika sudah belajar untuk ya, terus hal apa yang belum kamu pahami? Berkembang biak unta. Unta itu tadi dengan cara divipar, jadi melahirkan. Yang bukan, jadi langsung melahirkan. Ada sel telurnya. Belum pernah lihat unta? Ya, jadi bisa kebun binatang. Sabar. Ya, pokoknya nanti kalian bisa mengamati lingkungan sekitar kamu tentang jenis hewan-hewannya. Apakah ada hewan-hewan yang berkembang dengan cara bertelur, beranak, bertelur dan beranak, ya. Nah, jangan lupa untuk selalu dibaca kembali. Ya, jangan sampai lupa kita membaca kembali ya, mengulang membaca kembali. Ya, baik. Kalau gitu, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan selamat bersama-sama. Silakan, supaya beres LKPD-nya. Marilah kita berdoa agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas. Kita berdoa. Salah
dirapihkan dulu meja tamunya.